Jadi sebelum kalian ingin melakukan perawatan luka, sebelumnya ini tuh kalian harus tahu jenis luka atau kedalaman atau warna atau yang lainnya, itulah yang dialami klien atau pasien kalian. Jenis luka itu kan ada dua, ada baik disengaja maupun ada yang tidak disengaja. Nah, yang disengaja itu biasanya itu luka yang terkena radiasi tubuh seperti bedah. Nah, kalau misalnya tidak disengaja itu seperti luka trauma. Jadi luka yang tidak disengaja itu terbagi dua jenis. Pertama, ada luka secara tertutup. Nah, luka secara tertutup ini atau luka tertutup ini merupakan di mana luka itu tuh tidak sama sekali merusak jaringan kulit ataupun kulit kita, jadi dia tidak merusak sama sekali. Nah, contohnya itu seperti keseleo, terkilir gitu. Nah, kalau misalnya luka yang terbuka itu dia tuh merusak jaringan kulit kita, seperti dilakukannya pembedahan atau operasi secara tidak disengaja maupun seperti kecelakaan. Jadi abis itu setelah kita udah tahu jenis apa tuh luka pasien kita atau klien kita, selanjutnya itu adalah kita harus menanyai penyebab jatuhnya itu. Karena luka berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi dua jenis lagi. Nah, yang pertama itu adalah luka mekanik dan yang kedua itu adalah luka non mekanik. Berdasarkan penyebabnya ini kan terbagi dua, ada yang mekanik sama non mekanik. Nah, yang mekanik itu terbagi menjadi 9. Nah, yang pertama ini namanya luka insisi. Nah, luka insisi ini itu merupakan luka yang dimana didapatkan akibat tidak disengaja teriris atau memang disengaja digores gitu kan. Itu seperti kayak pembedahan operasi dengan pisau bedah, itu namanya luka insisi contohnya. Yang kedua ini adalah luka bersih atau aseptik. Luka ini itu didapatkan setelah si pasien atau klien yang datang ke kita itu dia memiliki luka, tetapi luka itu sudah terbalut sesuatu benda yang lembut gitu, jadi kayak tertutup gitu, jadi kayak bersih, kayak steril. Itu dimaksud dengan luka bersih aseptik. Lalu yang ketiga ini ada luka memar. Nah, luka memar ini merupakan luka yang didapatkan di tubuh kita secara tidak sengaja akibat suatu tekanan. Nah, biasanya ini tuh luka memar ini tuh dikarakteristikan seperti cedera pada jaringan lunak, terus pendarahan, habis pendarahan lalu itu kayak bengkak pada kulit namun masih utuh gitu. Lalu yang keempat ini ada yang dinamakan itu luka lecet. Nah, luka lecet ini tuh luka yang terjadi akibat kulit kita itu terkena gesekan oleh benda lain. Nah, benda lainnya itu biasanya itu bersifat tidak tajam, jadi kayak cuma lecet sedikit aja gitu, cek gitu, karena kan benda yang terkena di kulit kita, di jaringan kulit kita juga tidak terlalu tajam. Nah, yang kelima ini itu adalah luka tusuk. Nah, luka tusuk ini tuh terjadi akibat adanya benda tajam yang masuk ke dalam kulit kita sampai ke jaringan ke bawah gitu. Nah, contohnya itu seperti luka puntur. Luka puntur ini tuh maksudnya itu kayak luka yang didapatkan kayak suntik injeksi. Kalau suntik injeksi itu kan kalau mau infusan atau suntik injeksi itu kan kayak di bagian sini gitu kan. Nah, dia itu nusuk, si jarumnya itu nusuk ke dari atas kulit kita sampai ke jaringan di bawahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya luka puntur yang tidak disengaja itu seperti kita kayak jalan biasa gitu. Ketika kita berjalan, telapak kaki kita itu terkena paku. Dia sembuhnya itu akan menimbulkan kayak diameter kecil gitu akibat tusukan paku. Atau kita teriris pisau pasti kayak ada jaringan kayak tak gitu yang tidak disengaja gitu kan, ada kayak luka kecil gitu, itu namanya luka tusuk. Jadi yang keenam ini itu ada yang namanya luka gores. Nah, luka gores ini tuh merupakan luka yang terjadi akibat terkenanya benda kasar di permukaan kulit kita, namun sifatnya tidak sengaja, dan biasanya itu dia itu akibat kecelakaan yang terkena benda tajam gitu. Nah,
kaca ataupun kawat. Nah, kalau misalnya contoh kasus dalam dunia kebidanan itu, contohnya itu seperti kelahiran bayi yang membuat perineum seorang ibu itu jadi robek. 7 itu ada luka tembus atau luka tembak. Nah, luka tembus atau luka tembak ini itu luka yang terjadi akibat kayak sebuah luka yang awalnya itu di permukaan kulit kita itu ujungnya itu dia tuh kecil, namun kelamaannya atau pada ujung paling dalamnya mungkin ya dia itu akan besar gitu loh, jadi kayak gitulah ya, ujungnya kecil tapi dalamnya itu atau ujungnya dalamnya itu dia tuh besar, dan di tepi-tepi lukanya itu dia itu akan menimbulkan warna kehitaman. Jadi yang ke-8 ini tuh ada luka bakar. Luka bakar ini merupakan luka yang terjadi akibat jaringan kulit kita itu terbakar, kayak misalnya kena lilin atau kecelakaan kebakaran di rumah gitu. Lalu yang terakhir itu, yang ke-9 itu ada luka gigitan. Luka gigitan ini itu adalah luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka. Nah, contohnya itu kayak gini loh, misalnya kita digigit nyamuk, lukanya tuh bentol. Sedangkan kita kalau misalnya digigit kucing, itu pasti luka beda, dia nggak bakal bentol. Jadi kenapa bisa luka gigitan itu dibilang luka yang tidak jelas? Karena luka yang dihasilkan gigitan kucing atau gigitan nyamuk atau gigitan lainnya itu memiliki ciri khas yang unik sama bentuk luka yang bakal diterima tubuh kita atau jaringan kulit kita. Lalu yang selanjutnya itu kan berdasarkan penyebabnya itu kan ada 2, yang tadi barusan saya sebutin itu. Baru yang pertama yaitu yang mekanik, nah yang kedua ini ada non mekanik. Nah, yang luka non mekanik itu terjadi akibat zat kimia seperti kayak misalnya terkena radiasi atau terkena serangan listrik. Kita melakukan pengkajian lebih lanjut lagi itu yang ketiga, dimana kita harus tahu dulu tingkat kontaminasi. Bagaimana kita bisa tahu tingkat kontaminasi pada luka itu? Kontaminasi itu tingkat itu ada 4. Nah, yang pertama ini ada. Jadi yang pertama itu ada luka bersih. Luka bersih ini itu merupakan luka bedah yang dimana tidak terjadi peradangan dan infeksi baik di sistem pencernaannya, baik di sistem pernafasannya maupun di sistem ginjalnya. Biasanya luka bersih itu sifatnya itu tertutup dan lebih baik kita memasang drainase yang tertutup juga. Luka bersih itu hanya terkontaminasinya atau kemungkinan terjadi infeksi itu hanya 1-5%, jadi sangat sedikit banget. Lalu yang kedua itu ada luka bersih terkontaminasi. Luka bersih terkontaminasi itu merupakan luka yang dimana itu merupakan luka pembedahan yang sistem respirasinya, sistem pernafasannya, sistem pencernaannya, sistem genitalia atau sistem perkemihannya itu tidak dalam keadaan terkontrol. Nah, kontaminasinya itu jarang banget terjadi. Dan untuk terjadi kemungkinan terinfeksi itu hanya 3-11%. Lalu yang ketiga itu adalah luka terkontaminasi. Luka terkontaminasi itu merupakan luka yang terbuka, lalu dia sifatnya itu fresh dan dia itu luka yang diakibatkan terjadi akibat kecelakaan atau operasi dengan luka yang cukup besar. Lalu yang terakhir itu ada luka kotor atau infeksi. Ini tuh terjadi karena ada mikroorganisme pada luka. Nah, untuk terinfeksi luka ini tuh 27-72 jam terjadi luka bakal terjadinya infeksi. Jadi kita harus hati-hati dengan pasien atau kita kedatangan klien atau pasien yang memiliki luka kotor atau infeksi. Nah, ciri-cirinya itu seperti bengkak, terus si pasien merasa nyeri, terus bernanah, terus yang pastinya itu berdarah. Nah, yang selanjutnya itu yang harus kita tahu sebelum kita mengkaji luka si pasien atau klien yang datang ke kita, itu ada namanya kita tuh harus melihat luka itu berdasarkan kedalaman dan juga luasnya. Jadi yang pertama itu namanya itu adalah stadium pertama. Stadium pertama ini itu adalah luka superficial, di mana luka itu terdapat pada jaringan lapisan epidermis di kulit.
Nah, untuk yang kedua ini yaitu adalah stadium kedua. Nah, stadium kedua ini itu merupakan luka yang disebutnya itu adalah partial thickness. Nah, luka partial thickness ini tuh merupakan dimana hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan juga dari atas lapisan dermis. Nah, lukanya ini itu sama seperti luka pada superficial, cuman dia itu ada tanda gejala klinisnya seperti dia ada abrasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah stadium ketiga. Stadium ketiga ini tuh atau biasa disebut dengan luka full thickness. Nah, luka full thickness ini tuh merupakan sebuah luka yang dia tuh hilangnya kulit di bagian luka, dan dia tuh meliputi jaringan subkutan gitu, dia tuh sampai meluas sampai ke bawah. Dia tuh meluas ke bawahnya itu sampai kena epidermis, sampai kena dermis, sampai kena faksianya. Nah, tetapi dia itu tidak sampai terkena otot, jaringan otot dia tidak sampai ke situ, dan juga tidak merusak jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, untuk yang keempat ini tuh ada namanya tuh stadium 4. Nah, stadium 4 ini tuh namanya luka full thickness. Dia sama seperti stadium 3 namanya. Cuman di stadium keempat ini tuh dia tuh merupakan luka yang lapisannya itu udah sampai ke otot, tendon, dan juga tulang. Nah, terus juga ditandai dengan adanya detruksi atau kerusakan luas, kayak kerusakan sampai ke jaringan otot, sampai ke jaringan kulit yang lainnya gitu. Pokoknya udah bener-bener kayak udah parah. Selanjutnya ada berdasarkan waktu penyembuhan luka. Nah, berdasarkan waktu penyembuhan luka ini tuh terbagi dua. Yang pertama itu adalah luka akut. Nah, luka akut itu dimana luka ini dapat sembuh bila sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Kayak misalnya kita sakit kena termos gitu kan, habis kena termos terus merah. Nah, habis merah tuh udah sama dokter tuh kayak udah disepakati nih obat ini diminum segini, kontrol segini gitu. Jadi dikasih tahu, oh kira-kira penyembuhannya segini. Kalau kitanya teratur sesuai dengan apa yang diarahin sama dokter, konsep yang udah pertama yang udah disepakati di awal, maka penyembuhannya juga penyembuhannya itu sesuai gitu kan. Lalu yang kedua ini adalah ada luka kronis. Luka kronis ini merupakan luka di mana penyembuhannya itu gagal. Nah, faktornya itu ada dua, faktor eksogen sama endogen. Kalau eksogen itu tuh merupakan faktor dari luar. Kayak misalnya kita kena luka, tapi kita tuh tidak mau membersihkan dengan telaten gitu kan, kayak udah biarin aja tuh luka berdarah bernanah. Padahal kan tahu kondisi di luar itu kayak banyak debu gitu kan, di rumah juga kita nggak tahu kebersihannya. Kalau kita nggak bisa menjaga dari luar, lukanya bakal lama, jadinya dianya sembuh jadi gagal sembuh deh. Nah, kalau yang kedua itu ada faktor endogen, kayak misalnya di kulit kita tuh kayak ada bermasalah, misalnya ada kan yang memiliki darah manis. Nah, dari luka yang kecil itu bisa jadi luka yang besar atau parah gitu. Itu jadi kemungkinan kayak emang ada kelainan dari darah kita gitu, kayak seperti darah manis yang membuat si luka itu jadi lama penyembuhannya. Kalaupun sembuh juga gagal karena kan darah manis itu kayak terus-terusan dia membuat luka itu semakin besar dan semakin parah. Lalu di sini tuh ada yang namanya proses penyembuhan luka. Jadi proses penyembuhan luka itu ada dua. Pertama itu perawatan luka bisa dilakukan secara mandiri atau secara di rumah. Itu kalau misalnya lukanya itu tergolong termasuk ringan. Tapi kalau misalnya lukanya udah tergolong dalam, maka tidak bisa dan harus dibawa ke perawatan khusus seperti ke rumah sakit, ke bidan atau klinik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase proses penyembuhan luka. Fase proses penyembuhan luka ini terdiri dari tiga. Nah, yang pertama itu adalah fase inflamasi. Fase inflamasi awal ini merupakan fase di mana saat seperti gini, contohnya biar simpel aja. Kayak misalnya kita terjatuh. Saat kita terjatuh, pastikan tubuh kita itu kan atau jaringan sini tuh misalnya itu dari sini itu mengeluarkan darah. Nah, darah yang keluar ini tuh akan membuat secara otomatis menyebabkan infeksi. Nah, infeksinya tersebut itu disebut dengan fase inflamasi awal guna membuat perdarahannya itu tuh membeku gitu. Nah, setelah darahnya membeku, baru kita ke inflamasi akhir. Nah, inflamasi akhir ini itu merupakan fase inflamasi akhir ini tuh dimana setelah darahnya sudah membeku, ya terus lanjut dilakukan tubuh selanjutnya itu seperti apa? Seperti yang dilakukan tubuh setelah si darah membeku itu adalah membawa
putih lukanya guna untuk tidak terjadi infeksi lagi gitu. Untuk yang kedua dinamakan fase proliferasi. Fase proliferasi ini merupakan masa di mana penyembuhan luka itu masih berlanjut. Nah, masih berlanjutnya itu dari hari ketiga sampai 2 minggu pasca trauma. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga itu ada yang namanya fase maturasi. Fase maturasi ini merupakan di mana luka ini akan mengalami penyembuhan. Luka akan mengalami penyembuhan pada hari ke-20 pasca luka sampai kurun waktu sekitar 1-2 tahun. Lalu di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan tentang cara menyembuhkan luka secara efektif. Yang pertama, setelah kita terkena luka, pastikan luka kita itu sudah dibersihkan. Yang pertama itu dibersihkan dulu dengan air yang bersih yang mengalir. Lalu sehabis itu siram luka dengan cairan antiseptik atau cairan steril NaCl. Lalu yang kedua, setelah luka kita sudah dikasih cairan, entah itu air yang mengalir, antiseptik ataupun air dari steril NaCl, lalu selanjutnya luka kita kasih kain kasa, lalu kita tekan lukanya 10-20 menit sampai darahnya itu membeku dan tidak keluar lagi. Lalu setelah itu luka kita tutupin dengan kain kasa, lalu kita plester. Nah, plesternya itu dengan plester hidrogen, dengan plester hidrokolis dan plester film. Lalu yang keempat, kalau misalnya kita terkena luka paku yang sudah berkarat, itu harus banget diwajibkan atau ditegakkan untuk menyuntik luka kita dengan tetanus. Untuk yang kelima, kalau misalnya kita memiliki luka yang dalam, itu harus banget ditegakkan dengan operasi jahit luka. Untuk yang keenam, jika luka kita sudah terkena infeksi, maka harus diberikan amoxicillin yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya infeksi yang akan terjadi. Untuk yang ketujuh, jika kita mengalami luka yang sudah membusuk atau nekrosis, itu maka harus ditegakkan prosedur untuk pengangkatan jaringan. Untuk yang kedelapan, jika kita mengalami luka yang nyeri, itu sebaiknya harus mengkonsumsi paracetamol atau ibuprofen. Cara alternatif penyembuhan luka itu juga bisa dilakukan dengan bahan alami, tapi memang agak lama sih. Cuman kalau misalnya teratur dan telaten untuk mengobatinya, insya Allah sembuh. Itu pertama itu ada madu, terus ada gula pasir, terus ada bubuk kopi juga, dan juga ada lidah buaya. Untuk yang terakhir itu adalah ada jenis-jenis warna dasar luka. Nah, jenis-jenis warna dasar luka itu ada 3. Ada warna red atau merah, ada warna kuning atau yellow, dan ada warna black atau hitam merah. Jadi warna red atau merah ini tuh merupakan luka dengan dasar berwarna merah terang dan tampak lebih lembab gitu. Nah, dia itu dinamakan luka sehat karena dia itu banyak mengandung vaskularisasi sehingga lukanya itu mudah sekali untuk berdarah. Nah, luka yang berwarna merah segar ini tuh merupakan luka bersih atau luka sehat karena pada luka merah ini tuh merupakan fase akhir di mana proses penyembuhan luka itu berlangsung. Jadi yang kedua ini tuh adalah ada luka berwarna kuning atau yellow. Luka ini itu memiliki dasar berwarna kuning, berwarna kuning kecoklatan, kuning kehijauan, dan juga kuning pucat. Nah, luka jenis dengan warna ini itu merupakan luka yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, infeksi, pokoknya ya bakteri dan infeksi. Nah, luka kuning ini tuh disebut luka bernanah karena lukanya itu tampak selalu lembab dengan cairan-cairan kuning. Nah, untuk yang terakhir, warna dasar dari luka itu adalah warna hitam atau warna black, dimana warna ini tuh kayak dasarnya itu warna hitam kecoklatan, warna hitam kehijauan yang disebut nekrosis. Nah, kalau misalnya lukanya sudah berwarna hitam, itu tandanya luka kita itu sudah sembuh, sudah melewati fase dimana luka kita berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna hitam. Ini udah fase terakhir dimana luka kita akan mengering dan akan sembuh. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Saya Hasanul Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.